Selamat tahun baru dari keluarga besar Gereja New Wine International Church. Saya percaya semangat tahun baru memberikan kepada kita harapan baru. Tetapi kepastian di dalam Tuhan selalu menyertai kita. Entah apa yang akan terjadi di sepanjang 2021. Tetapi 2020 kemarin, tangan Tuhan yang kuat sudah menyertai kita. Mari kita tetap berpengharapan kepadanya. Dan mari kita buka lembaran baru di tahun yang baru ini. Hari Minggu besok, jam 10 pagi, tanggal 3 Januari 2021, jam 10 pagi, kita akan kembali bergabung di dalam ibadah daring di youtube.com/NWI Church. Ajak lebih banyak teman, ajak lebih banyak saudara untuk berkumpul, beribadah bersama. Menikmati puji-pujian, mengangkat pujian untuk Tuhan, dan mendapatkan kesegaran baru. Selamat tahun baru sekali lagi, dan selamat mengikuti ibadah kita di tahun yang baru ini. This is the time of great joy. This is the time of great harvest. New one is falling on us. New one is falling on us. This is the time of new season. This is the time of great joy. This is the time of great harvest. New one is falling on us. New one is falling on us. Oh, time of prosperity. Oh, time of rejoicing. Oh, healing comes from above. And let the weak say, I am strong. Oh, time of prosperity. Rejoicing, oh, healing comes from above, and let the weak say, I am strong. Na 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 musim baru telah tiba. Sukacita melimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah kelimpahan datang.
Selamat tahun baru 2021. Christopher Tapihero di sini senang banget dapat kesempatan indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan di hari pertama dari tahun yang baru ini. Berharap Anda dalam keadaan bersyukur, itu nomor satu, karena Tuhan baik, selamanya Tuhan baik. Dan aku rindu membagikan satu pesan yang sederhana, judulnya Come What May. Adalah sebuah misteri bagi kita 2021 apa yang akan kita hadapi, tapi ini yang kita tahu, kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. So ya, come what may. Ya, silakan datang apapun itu bentuknya. Ya, kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Kita akan mampu cakap menanggung segala sesuatu bersama Dia yang memampukan menguatkan kita. Roma 5 ayat 5. Ya, ada satu ayat yang lebih dari sekali saya khotbahkan di tahun lalu. Ya, dan saya percaya ini ayat terus mengingatkan kita bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan yang kita miliki tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi katakan di sini bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Hati kita seperti wadah, ya, dan kasih Tuhan ditumpahkan seperti dituangkan ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang meyakinkan kita ini artinya kita dihujani, ya, kita benar-benar dikasihi dengan sangat oleh Tuhan. Yohanes 3:16 tentunya akan jadi ayat yang selalu mengiang di kepala kita, kepala Anda dan saya, di hati kita, karena begitu besar kasih Allah. So, di awal tahun penting untuk menyadari bahwa Anda dan saya, kita sangat dikasihi, terlalu dikasihi. Jadi apapun nanti akan kita hadapi di 2021 ini, ya, kita punya modal terbaik, ya, punya kepercayaan, iman kita kokoh di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang kekal selamanya, kasihnya yang besar, yang sangat besar. Dia terlalu mengasihi kita. Hati kita seperti wadah dan cintanya ditumpahkan, dan Roh Kudus, ya, yang dikaruniakan di dalam kita, yang tinggal di dalam kita, meyakinkan kita ini bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan karena terletak, kita taruh sepenuhnya pengharapan kita pada kasih Tuhan. Di Roma 5 ayat 8 dikatakan seperti ini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan membuktikan cintanya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, awal tahun penting untuk memulai dengan Injil dan penting untuk dijalani sepanjang hari-hari kita, ya, dengan berita terbaik yang manusia bisa dengar, yang berasal dari Tuhan sendiri, bahwa Dia mengasihi kita dan membuktikan cintanya, menganugerahkan anaknya, ya, untuk mati di kayu salib menggantikan Anda dan saya, menjamin keselamatan kita, ya, menebus dosa-dosa kita. Dan Dia lebih dahulu, ya, Dia lebih dulu mengasihi kita, dan cintanya tidak pernah berubah. Tuhan buktikan cintanya, dan ini yang jadi pengharapan kita. Ya, 2020 mengajarkan kepada kita untuk memindahkan pengharapan dari yang hal-hal yang semu, yang sementara, kepada yang kekal, yaitu kasih-Nya. Dan oleh sebab itu pengharapan kita tidak mengecewakan. Di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 kita akan habisin waktu kita di sini, ya, berapa menit ke depan untuk sungguh-sungguh menyadari apa yang Tuhan telah kerjakan di tahun lalu. Dan ini betapa pentingnya, ini sebagai pengingat aja, reminder, ya, betapa pentingnya mengapa Dia mengizinkan 2020 mesti kita alami, ya, sehingga kita bisa menapaki 2021 dengan seperti sesuatu permulaan yang baru dalam hidup kita, ya, dengan paradigma yang sama sekali baru, ya, dengan pengharapan yang sepenuhnya terletak hanya kepada Tuhan. Sebab itu, apa itu? Sebab pengharapan kami tidak mengecewakan, kami tidak tawar hati, ya, we never give up, bahasa Inggrisnya bilang seperti itu. Terjemahan New Living Translation bilang, sebab itu, karena pengharapan kami tidak mengecewakan, we never give up, kami tidak tawar hati, kami nggak ilfil, kami nggak mundur dari Tuhan, kami nggak meninggalkan Tuhan, kami nggak menyerah dalam kehidupan ini. Kita tidak menyerah dalam kehidupan ini. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, walaupun segala sesuatu yang terlihat, ya, kurva masih tinggi, belum menurun, bahkan dikatakan ada lagi varian baru, ya, dari virus yang sedang melanda dunia ini. Apalagi kita pertama berpikir kayak bakal ada berita baik atau apa, malah ada berita buruk. Tapi sekali lagi, come what may, ya, secara lahiriah semuanya semakin merosot, kurva masih tinggi, ya, kurva virus masih tinggi, pemulihan ekonomi belum bisa terjadi,
walaupun secara segala sesuatu yang lahiriah masih merosot, kami tidak tawar hati, we never give up. Ya, kenapa? Karena pengharapan kami tidak mengecewakan. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau Anda renungkan 2020, tahun yang telah lalu, yang dengan anugerah Tuhan bisa kita lalui, kita tahu persis. Ya, kita tahu persis Tuhan lagi mengerjakan sesuatu, meyakinkan kita untuk memindahkan pengharapan dari hal-hal yang lahiriah kepada Dia. Ya, sehingga walaupun secara lahiriah semuanya menurun. Ya, pemasukan, kesehatan mungkin. Ya, dalam tanda kutip, kesenangan, kebahagiaan menurun. Semua jadi sulit, semua jadi ribet. Ya, semua jadi nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemuan, ya nggak bisa melakukan hal-hal yang lain yang bisa menyenangkan buat diri kita. Kayaknya semuanya masih menurun, tapi apa? Ini yang menarik, di sepanjang 2020 ini yang terjadi. Ya, Tuhan membawa manusia batiniah kita atau keimanan kita kepada level yang lebih tinggi. Ya, mungkin bisa aku berani jamin bahwa tahun 2020 kita dibawa dalam percepatan. Ya, percepatan untuk menyadari keadaan ini, bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun yang lain, dan mestinya mengandalkan hanya Dia saja, menaruh harap kita hanya kepadanya. Sebab itu, ya, sebab pengharapan kami tidak mengecewakan. 2020 terlalu banyak kehilangan. Ya, best 9. Oke, saya cukup aktif di Instagram, dan setiap akhir tahun biasanya postingan yang paling terkenal adalah 9 postingan paling banyak di like, atau paling banyak memberkati orang, dan best 9 saya diisi dengan kehilangan. Ya, mayoritas postingan saya tentang almarhum ayah saya yang paling banyak di likes oleh orang. Diwarnai 2020 tahun yang berat, tahun terberat dalam hidup saya dan dalam hidup pasti Anda dan saya, semua kita. Tapi kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita bisa melaluinya, bahkan menapaki tahun yang baru ini, tahun 2021. Tapi di tahun ini ada satu lagu yang jadi seperti soundtrack buat saya. Jadi ditulis oleh almarhum J.E. Awondato yang juga berpulang di tahun 2020. Ya, pengharapanku hanya Yesus saja, lagu yang terkenal. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh Yesus. Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus. Dia harapanku. Di sepanjang tahun 2020 yang telah lalu, Tuhan lagi mengingatkan saya bahwa pengharapan saya, pengharapan Anda dan saya, pengharapan kita semua mestinya hanya Yesus. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. 2 Korintus 4 ayat 17, kita lanjut lagi di ayat pembacaan kita. Dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Rasul Paulus berkata bahwa semua penderitaan yang dia alami di dunia ini, ya khususnya terutama penderitaan dia karena mengiring Kristus, yang kita baca dalam Alkitab, ya dalam Perjanjian Baru, di semua surat yang dia tulis kita tahu bukan penderitaan yang ringan. Ya, orang ini ngerti apa arti penderitaan. Ya, tapi dia bilang ini ringan. Semua penderitaan ringan yang sekarang ini dibilang ringan karena mengerjakan bagi kami. Ini yang penderitaan kerjakan. Memang apa diizinkan terjadi 2020 mesti kita lalui dan bisa kita lalui, puji Tuhan, by the grace of God. Kenapa? Karena penderitaan ringan yang ini mengerjakan bagi kami, kata Paulus. Ya, produce, menghasilkan dalam diri kami, mengerjakan kemuliaan kekal, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makanya di bagian di surat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan kata-kata yang hampir sama, ya, bahwa penderitaan kemuliaan yang nanti penderitaan yang sekarang kita alami, ya tidak sebanding dengan kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan yang akan kita terima. Ya, jadi emang justru penderitaan ringan, penderitaan yang sekarang kita alami ini produce, yang menghasilkan justru kemuliaan itu, mempersiapkan kita. Jadi memindahkan pengharapan kita dari yang di sini, ya dari yang di dunia, dari yang fana, dari yang sementara kepada Dia. Dan dibilang kemuliaan ini melebihi, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan berbicara tentang ini tentunya saya banyak belajar dari istri saya. Istri saya melahirkan kedua anak kami, ya puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan dengan cara yang normal.
Ya, dengan persalinan normal di mana melewati aku bilang near death experience. Ya, apa artinya sakit yang teramat sangat, kata istri saya, tidak terjelaskan sakitnya karena terlalu sakit. Ya, tapi dia bilang sakit yang segitu menyakitkannya bisa sirna dan terlupa begitu saja ketika anak kami lahir. Ya, Dustin dan Davar ditaruh di pelukan dia. Dan dia bilang sakit yang terlalu amat sangat tadi benar-benar sirna, hilang, dan kayak hampir nggak keinget lagi. Padahal itu ngeri banget, terlalu sakit. Dia bilang, tapi kebahagiaan itu, ya, melebihi penderitaan itu. Dan aku yakin kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya, bagi kita semua, itu seperti itu. Sehingga nanti ketika kita menerimanya, ya nanti sekali jikalau ku pulang. Ya, liriknya bilang seperti itu. Ku tahu di surga ada tersedia satu tempat buat saya. Nanti sekali jikalau ku pulang, Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Semua yang kita alami di 2020, semua yang kita alami di kehidupan ini, semua kehilangan kita, ya, semua penderitaan kita, semua kesulitan, kesukaran, jerih lelah kita ini mengerjakan sesuatu, meyakinkan kita bahwa bumi ini, dunia ini bukan rumah kita. Kita dipersiapkan untuk kemuliaan oleh Tuhan. Dan sekali lagi 2020 mengajarkan kita dengan we learn it the hard way. Karena nggak ada jalan lain. Kalau nggak, kapan Tuhan tunggu kita menyadarinya gitu? Kapan kita sadarnya? Kapan kita sadarnya? Dan nampaknya harus dilakukan seperti ini. Dan ini secara global, artinya Tuhan mengirimkan sinyal besar dari sorga, that I love you. Tapi tentunya ini sinyalnya tidak sebesar sinyal yang Dia kirim 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk Anda dan saya, Sang Juru Selamat dunia. Big sign, the biggest sign that He loves us so much. Dia mengasihi Anda dan saya terlalu besar. Sebab itu, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. New Living Translation tulis, sebab itu kami tidak memperhatikan the troubles that we see. Dia bilang, kami tidak memperhatikan ya, masalah-masalah yang kami hadapi. Bukan mengabaikannya, tapi tidak berfokus di situ. Ya, sebab pengharapan kita hanya Yesus saja, kita tidak berfokus di apa yang terjadi. Kita mengalaminya benar, tapi kita nggak berfokus di situ dan melulu lihat itu, tapi kita terus memandang ke atas dan melihat, menyadari bahwa Tuhan, aku tahu Engkau sedang mengerjakan sesuatu dalam diriku sehingga aku mengandalkan hanya Engkau saja. Aku pernah mengandalkan kekayaanku, pernah mengandalkan perencanaanku, pernah mengandalkan orang-orang di sekitarku. Tapi aku sadari semuanya fana, tidak kekal. Bisa ada dan tidak ada. 2020 sekali lagi, kesulitan tahun terberat yang pernah kita alami mengajarkan kita ini untuk memindahkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya tahu pasti ada kekhawatiran dalam hati Anda dan saya, kekhawatiran di hati kita. 2020 udah segitu berat. Gimana 2021? Dengan kabar-kabar yang seperti ini. Ya, apa yang akan terjadi? Apakah lebih parah lagi? Tapi jadi tidak terlalu penting harusnya itu jadi kita renungkan. Karena ini kenyataannya, saudara. Aku akan tutup pesan singkat ini. Ya, dengan kutipan dari salah seorang hamba Tuhan yang saya kagumi dan bersyukur, ada satu era sama beliau, namanya Pendeta Yakub Trihandoko. Dan ini yang beliau katakan, persoalan terbesar ialah dosa dan telah dibereskan oleh kematian atau pengorbanan Kristus. Masalah terbesar udah dibereskan oleh pengorbanan Kristus. Ketakutan terbesar ialah kematian, tapi telah diselesaikan oleh kebangkitannya, oleh kubur kosongnya. Apa yang mesti kita khawatirkan? Apa yang mesti kita khawatirkan? Persoalan terbesar telah dibereskan. Ya, ketakutan terbesar telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Pengorbanannya di kayu salib, kebangkitannya dari kubur. Semua sudah diselesaikan. Apa yang mesti kita takuti? Come what may. Come what may. Kita menyambut 2021 dengan excitement yang besar bahwa Tuhan yang lagi mengerjakan perkara yang besar dan melibatkan Anda dan saya kita. Kita tidak perlu khawatir karena tangan yang terkuat di alam semesta
yang memegang alam semesta dengan kedahsyatannya, tangan yang sama yang memegang hidup Anda dan saya. Happy New Year! Kita sambut tahun ini bersama dengan Tuhan, kita jalani bersama dengan Tuhan, hanya untuk Tuhan. God bless you. Buat segala rancangan-Mu, Tuhan, buat karya-Mu dalam hidupku, ku bersyukur anugerah-Mu cukuplah bagiku. Kau yang membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Sekali lagi. Kau yang membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Sekali lagi naikkan. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kami sekalian boleh memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan keluarga kami dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah pesan-Mu ini pada hari ini kiranya Engkau memberkati, jadi kekuatan untuk memimpin, menuntun, menghiburkan kami di tahun 2021. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Hari ini saya ingin berbicara mengenai Jesus is the unbreakable anchor. Artinya Yesus adalah sauh atau jangkar yang tidak akan terhancurkan atau tergoncangkan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa pandemi berjalan terus. Walaupun vaksin sudah dibagikan dan sudah mulai diuji coba, tapi kita belum tahu bagaimana ampuhnya vaksin tersebut. Memulai tahun 2021, maka tidak lengkap kalau kita tidak melihat apa yang terjadi di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, Desember, kita diawali dengan bagaimana Australia mengalami kebakaran yang sangat hebat, bagaimana binatang-binatang seperti koala, kanguru, dan wallaby menjadi korban yang begitu banyak sekali. Brexit terjadi di tahun itu juga, pemisahan antara Inggris dan Uni Eropa pada Januari 2020. Begitu juga Brexit, Harry dan Meghan meninggalkan kehidupan royal family. Kobe dan putrinya Gianna Bryant mengalami kecelakaan helikopter. Dan pandemi ini diawali ketika tanggal 10 Januari WHO mereferensikan penyakit yang diketemukan pada tanggal 31 Desember tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, yaitu sebagai novel coronavirus, yang 3 hari kemudian Thailand melaporkan kasus impor pertama coronavirus yang dikonfirmasi oleh lab dari Wuhan. Pada bulan Februari, WHO mengeluarkan panduan tentang pengumpulan massal, pemantauan turis-turis yang sakit, menjadi lebih aktif dalam menginformasikan berita-berita atau perkembangan-perkembangan berita mengenai COVID-19 ini. Lalu tanggal 2 Maret, Presiden Jokowi mengkonfirmasi ada 2 kasus pertama COVID-19 di tanah air. 11 Maret, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Nah, sejak saat itulah dunia berubah. Sehingga hanya menjadi seperti 4 sudut dinding kita di rumah kita. Jadi semuanya di rumah hanya memandang 4 dinding saja, saudara. Jadi ingat lagu Green Green Grace of Home, 4 dinding, saudara. Hari-hari tersebut menjadi tidak menentu, karantina datang secara bertahap, tempat-tempat hiburan dikurangi, jalan-jalan di mall, di restoran, memakai masker pada waktu itu masih diperdebatkan, tetapi beberapa office sudah memutuskan untuk work from home, kerja dari rumah, sebelum yang lain kemudian tiba-tiba booming mengikuti work from home. Pemerintah memerintahkan untuk semua stay at home mulai 10 April 2020. Hampir semua ditutup kecuali 7 industri penting, ya. Salah satunya adalah supermarket yang kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Lalu supermarket menjadi sebuah tempat yang menjadi trending, saudara. Bagaimana orang begitu heboh, panik buying, sampai tisu-tisu yang bergulung-gulung dibeliin, dan menjadi orang-orang menjadi heboh dan sebagainya, vitamin, lalu kemudian obat-obatan dan sebagainya. Ya, lalu kemudian seperti kita tahu bahwa sejak saat itu maka kehidupan menjadi berubah dengan total. Keluarga mereka semua lebih banyak di rumah, tidak lagi banyak keluar, dan terus berjalan pandemi, berjalan korban, berjatuhan dan sebagainya. Lalu kemudian kita fast forward sedikit sampai pada bulan Desember ini, beberapa minggu terakhir, bagaimana vaksin sudah mulai dikeluarkan dan sudah diuji coba, ada yang plus, ada yang negatif, positif, negatif dan sebagainya. Mengakhiri tahun 2020, ada banyak orang yang berkata bahwa tahun 2021 adalah tahun uncertain, yang tidak pasti begitu, karena segala sesuatu bisa terjadi dan perubahan bisa terjadi begitu mendadak. Itu sebabnya beberapa orang menulis di majalah-majalah dikatakan bahwa intinya adalah tahun 2020 adalah tahun perubahan atau akselerasi, hyperakselerasi, yaitu akselerasi perubahan yang sangat cepat. Begitu cepatnya terjadi dalam 1 tahun ini, begitu banyak perubahan-perubahan terjadi. Saudara bisa bayangkan dulu kalau kita kebaktian di gedung yang besar, AC nyaman, sekarang tidak boleh lagi. Sampai hari ini masih banyak gereja-gereja yang online, termasuk kami. Kami masih online, kenapa? Karena kami mengasihi jemaat, kami mengasihi mereka, dan kami tahu bahwa untuk mengembalikan
dalam ibadah on-site, walaupun hanya 50% ataupun 40% atau bahkan sampai 30% pun belum tentu mereka berani untuk datang. Itu satu. Dan kedua, kami merasa bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa, kepada jemaat untuk keselamatan mereka. Ya, saudara, ayat yang akan kita baca adalah diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Mengatakan di dalam bahasa Inggris dikatakan begini, "We have this certain hope like a strong, unbreakable anchor holding our souls to God Himself. Our anchor of hope is fastened to the mercy seat which sits in the heavenly realm beyond the sacred threshold." Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan nyaman, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat ini berbicara tentang Yesus yang menjadi sauh, pengharapan sauh yang aman di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat, untuk menjadikan Yesus sebagai the unbreakable anchor dalam hidup kita. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Amin. Kita kembali, kenapa bisa jadi sauh atau anchor ini, saudara? Satu ketika saya nonton sebuah film, saya suka dokumenter karena dokumenter berbicara mengenai apa yang terjadi begitu. Yaitu cerita tentang bagaimana wicked tuna, orang menangkap ikan tuna, bluefin tuna. Dan ada satu yang saya perhatikan yang sangat menarik, yaitu bahwa mereka pergi ke daerah yang walaupun banyak storm atau badai, dan saya perhatikan dari boat mereka itu, mereka tidak pernah diam tenang, tetapi selalu bergelombang. Dan ketika mereka mulai menemukan tempat, karena mereka punya sonar ya, kalau nggak salah, alat untuk pendeteksi ikan, dan di mana ada ikan, lalu mereka mulai melemparkan sauh atau jangkar, lalu mulai memancing, karena disitulah banyak ikan, dan tentunya ikan-ikan yang ditangkap itu ikan yang besar-besar, sehingga mereka menjadi beruntung pada hari-hari itu tersebut, saudara. Nah, ketika kita melihat hal ini, timbul sebuah pengertian, yaitu di mana ada storm, di mana ada badai, di situ ada ikan. Tepat di tengah badai, maka sauhnya itu dilemparkan, lalu mereka mulai memancing, mulai menangkap itu ikan, dan begitu luar biasanya. Dan saya percaya ini ada berbicara kepada kita, pandemi yang kita alami, badai yang kita alami. Saya percaya di balik badai ada berkat. Tekanan ekonomi dan kehidupan di tengah pandemi COVID-19, ada hal yang positif, ada berkatnya. Satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Di balik kesulitan, ada kemudahan. Dan kalau kita melihat bagaimana hari-hari ini begitu banyak orang yang jatuh, yang terombang-ambing, tapi tetap kita pegang bahwa Yesus adalah the anchor of our soul, the hope, pengharapan itu. Dan saudara, saya ingat kemarin ketika di dalam grup salah satu grup di gereja di New Wine ini diberitakan, salah Pastor Kristo menyampaikan tentang nubuatan daripada Sean Bowles, tentang tepat kemarin hari Sabtu dinubuatkan 1 tahun yang lalu, berarti sekitar tanggal 1 Januari begitu, lebih ya, 1 Januari. Saya bacakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, saudara, biar jelas ya, saudara. Nubuatan itu begini. We are coming into a decade of breakthroughs and breakdowns. Things that felt like they had grace on them, that were not God ordained, are going to break down, so that lives and systems can be reordered. In contrast, many lives are going to experience the absolute breakthrough we have been spiritually anticipating. God will never lead you this far and leave you. He always finishes what He starts, and His finish make all things beautiful. Kita memasuki satu dekade terobosan atau breakthrough dan kerusakan atau breakdowns. Hal-hal yang terasa sepertinya mereka memiliki grace pada awalnya, yang sebenarnya tidak Allah tahbiskan atau ordain, maka akan menjadi rusak sehingga kehidupan dan sistem itu bisa diperbaiki atau disusun ulang. Sebaliknya, banyak kehidupan yang akan mengalami terobosan mutlak,
yang telah diantisipasi secara spiritual. Artinya mereka sudah mendoakan dan percaya bahwa akan terjadi breakthrough. Tuhan tidak akan pernah menuntunmu sejauh ini dan meninggalkan Anda. Dia selalu menyelesaikan apa yang dia buat, dan penyelesaiannya membuat hal menjadi indah. Storm, lalu ada anchor. Saya bukanlah orang yang langsung percaya dengan nubuatan. Tetapi kalau nubuatan itu menjadi kenyataan, saya harus percaya bahwa ini in the past terjadi hari ini. Ada banyak orang bernubuat yang tidak menentu, nanti nggak tahu digenapi atau enggak. Tapi nubuatan ini 1 tahun tepat 1 tahun lalu disampaikan, dan hari ini menjadi kenyataan. Begitu banyak apa yang terjadi, yaitu kehidupan, pelayanan yang dulunya berpikir ini adalah jalan Tuhan, tapi sekarang harus di-reorder. Sekarang harus diperbaiki, disusun ulang. Ketika dulu orang lebih menekankan kepada gedung-gedung yang besar, sekarang gedung-gedung tersebut tidak bisa dipakai, harus di-reorder, berbalik menjadi sebuah syuting di tempat yang kecil untuk kalangan mereka sendiri. Dan kita tahu online service sekarang menjamur di mana-mana, dan orang akan ke arah online. Nah, perubahan-perubahan ini dianggap, atau saya anggap sebagai sesuatu yang perlu perbaikan untuk diri kita dan ministry. Dan saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, dan Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Berbicara tentang storm, tahukah Anda bahwa storm bring more than rain? Ada storm, ada rain, tetapi ada sunshine, saudara. Ada badai, ada hujan, lalu ada cahaya matahari. Dan kita harus ingat bahwa pelangi itu adanya di dalam badai. Di mana tidak ada badai, tidak ada pelangi. Badai itu buruk, gelap, menakutkan, tapi pelangi itu indah dan terang. Pelangi itu begitu luar biasa dan indahnya, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita maksudkan dengan berpegang kepada Yesus sebagai anchor kita? Mari kita teruskan, saudara ya. Bahwa Yesus, what is the unbreakable anchor? Apakah sauh yang tidak hancur tersebut? Ya, apa yang ditawarkan firman Tuhan? Apa yang diberikan oleh firman Tuhan? Apa yang dipesankan oleh firman Tuhan untuk kita pegang dan untuk kita alami dan jalani di tahun 2021 ini, yaitu diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Sebuah ayat yang sangat sederhana sekali, tapi ayat ini menjadi pesan buat saya pribadi, dan saya berdoa agar pesan ini juga bisa sampai kepada kita sekalian. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Amsal 3 ayat 5-7 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia ini, di tahun 2021 ini, tidak ada yang menentu. Very uncertain. Tetapi yang kita tahu, yang pasti, yang tetap digenapi adalah firman Tuhan. Amin. Karena itu, ini doa saya, agar firman Tuhan ini boleh menjadi kenyataan dalam hidup kita dan digenapi dalam hidup kita. Pesan yang pertama untuk menjadikan Yesus sebagai anchor, sauh kita yang aman itu, trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mungkin saya tidak akan membahas semua, tetapi mungkin kata trust ini, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti akan diteruskan pada hari Minggu, ya, tanggal 3. Percayalah kepada Tuhan, trust in the Lord. Satu kata-kata yang bagus berkata begini, limited understanding, limited trust. Pengertian yang terbatas menjadikan kepercayaan yang terbatas. Ini bicara tentang relationship. Trust in the Lord artinya relationship kita. Semakin kita mengenal Tuhan,
Semakin kita mengenal firman-Nya, semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka semakin juga timbul rasa percaya semakin dalam kepada Tuhan. Karena kalau pengenalan kita akan Kristus hanya terbatas, pengenalan kita akan firman Tuhan hanya terbatas, maka terbatas pula kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka ketika ada ombang, ada gelombang, maka kita akan mudah menjadi takut, kita mudah menjadi bimbang, galau, dan sebagainya. Ketika tadi saya sampaikan bagaimana begitu ada badai, maka di situ juga ada pelangi, saudara. Tidak ada badai, tidak ada pelangi. Tidak ada storm, tidak ada rainbow. Tidak ada kesulitan, maka kita tidak bisa menikmati kesuksesan. Ketika kita mengalami keberhasilan, setelah kita berjuang, setelah kita berdoa, setelah kita melakukan apa yang harus kita lakukan selama 1 tahun, lalu kemudian kita boleh mengalami keberhasilan, maka kita akan melihat, terima kasih Tuhan, I put my trust in you, and you put your trust in me. Limited understanding, limited trust. More understanding, more trust. Ketika kita semakin mempercayai firman Tuhan, maka semakin juga Tuhan akan lebih banyak lagi kita mengerti tentang jalan-jalannya, tentang kehidupannya. Satu kata-kata yang bagus dari Corrie ten Boom mengatakan begini, never be afraid to trust unknown future to a known God. Jangan takut untuk mempercayai masa depan yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang kita kenal baik. Never be afraid to trust unknown future. Masa depan kita kepada Tuhan. Corrie ten Boom adalah seorang yang luar biasa sekali, seorang Yahudi yang pada waktu Perang Dunia Kedua dikejar-kejar, dicari-cari, dan dia bersembunyi di dalam rumahnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia di antara tembok, dia bersembunyi di situ. Sehingga ketika tentara Nazi berusaha mencari dia tidak ketemu, nggak tahu dia berada di antara tembok dan tembok yang satu dan lain. Di tengah-tengahnya ada tempat yang sempit, disitulah dia ada. Menyelamatkan dia. Percayai masa depan kita kepada Tuhan. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Saya akan teruskan pada beberapa hari lagi. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Karena itu saya ingin ajak kita berdoa dulu ya Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk pesan-Mu yang singkat pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, biarlah kami boleh berpegang teguh kepada Tuhan. Trust in the Lord untuk tahun 2021 ini. Lebih mengenal firman-Nya, lebih mengenal kebenarannya, lebih mengenal Yesus. Relationship kami semakin dekat dan semakin manis dan semakin dalam bersama dengan Tuhan Yesus. Maka disitulah kami akan beroleh ketenangan, kedamaian, dan kiranya Tuhan memberkati kami di tahun 2021 ini menjadi tahun yang luar biasa baik buat semua daripada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengawali tahun yang baru ini Tuhan, kami mau ingat anugerah-Mu yang terbesar di hidup kami. Kau mati, memberikan kami keselamatan, bukti kasih-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tertikam karena dosaku, terhina karena salahku, diremukan karena pelanggaranku. Darah-Mu tercurah bagiku. Penyakitku ditanggungnya, sengsaraku dipikulnya. Aniaya, siksa dideritanya. Keselamatan lunas terbayar.
anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia dalam kemenangan dan kemuliaan-Nya selama-lamanya. Penyakitku ditanggungnya, sengsaraku dipikunya, aniaya siksa dideritanya, keselamatan lunas terbayar. Anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia dalam kemenangan dan kemuliaan-Nya. Anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia dalam kemenangan dan kemuliaan-Nya. Anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia dalam kemenangan dan kemuliaan-Nya. Anugerah kehidupan kekal. Anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia dalam kemenangan dan kemuliaan-Nya. Dan kemuliaan-Nya selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang belum mempersiapkan, ini mempersiapkan roti dan anggur, silahkan. Saudara punya roti boleh, punya biskuit, crackers, silahkan. Anggur atau jus, grape juice dan lain sebagainya, silahkan. Mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk memasuki tahun yang baru dengan perjamuan kudus ini. Kami membuka di tahun 2021 ini dengan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan doa kami terus adalah biar Tuhan memulihkan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan.
Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. We do this in remembrance of you, Lord." Kita tahu bahwa this is the cup of blessings. Ini adalah cawan yang penuh dengan berkat. Kematian-Mu memisahkan kami dari kutuk menjadi berkat, memindahkan dari kegelapan menjadi di dalam terang yang ajaib. Keluarga yang berantakan menjadi keluarga yang diberkati. Kehidupan yang berantakan menjadi kehidupan yang diberkati. Karena itu ketika kami minum, ini adalah doa kami dan kami percaya kematian Yesus sudah menjawab semua yang menjadi kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus ini. Terima kasih di mana keluarga-keluarga di berbagai tempat, dimanapun Anda berada, Anda mengambil perjamuan kudus ini. Dan kiranya berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap daripada umat Tuhan yang mengambil perjamuan kudus ini pada hari ini, di awal tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Kami berdoa, special blessings be upon you. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, ada satu pengumuman, yaitu saya akan menyelesaikan atau meneruskan message yang sudah saya khotbahkan tadi pada tanggal 3, yaitu hari Minggu. Jangan lupa stay tune untuk tanggal 3 jam 10 pagi di New Wine. Mari kita berdoa untuk menerima berdoa berkat. Maka kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara mulai hari ini di awal tahun 2021 ini akan terus berada dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan, kehangatan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, grace of God tercurah pada setiap daripada anak-anak Tuhan mulai hari ini dan seterusnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Happy New Year tahun 2021. Tuhan memberkati.